langsung, yaitu langsung battle, tanya jawab antara Islam dan Kristen. Yang tadi 40 menit pertanyaan dari Muslim, 40 menit pertanyaan dari Kristen, gitu ya, Bang? Ya, betul. Jadi 40 menit Muslim bertanya kepadaku, dan 40 menit nanti aku bertanya kepada Muslim. Jadi lebih asik menggalinya kan. Oh gitu. Tidak perlu buru-buru. Bang Tristan, udah siap untuk melakukan diskusi ini? Ayo lanjut. Oke, kalau begitu ini kita mulai dari mana? Pertanyaan dari mana dulu? Dari Bebas. pihak Muslim bertanya, aku bisa. Dari Muslim yang bertanya kalau begitu. Silakan Mas Tristan untuk melakukan pertanyaan kepada Bang Debater. Silakan, monggo. Atau pembukaan aja dulu, Kang. Siapa itu Bang Debater? Boleh pembukaan dulu, silakan. Pembukaan, Bang. Silakan Bang Tristan. Temanya apa nih? Bebas terkait keimanan, keislaman, dan keimanan kekristenan dari pihak Kristen. Karena ini pertanyaannya bebas. Suaranya nggak ada, Kang. Tunggu. Ya, silakan. Tes. Oke. Silakan. Tes. Ada enggak suara ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Siapa itu bising kali? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wala quwwata illa billah azim. Alhamdulillah dengan melakukan Allah dan yang terhormat nih Pak Rudi Yohanes sang dokter ya dari kawan-kawan Kristen. Ini kita dikumpulkan malam ini kehendak dan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan masih saat ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya yang walaupun kita sholat 1000 tahun, satu nikmat mata saja tidak akan sanggup kita bayar pada Sang Pencipta, Allah Khalik, Malik, War-Razik. Mengenai terkait malam ini, kita akan melakukan diskusi dan dialog dan tanya jawab mengenai keimanan masing-masing agama, begitu Pak ya? Temanya. Siap. Di dalam Islam, iman itu dari kata amanah, ini dia percaya. Kemudian kata iman ini masdar taukid, ada di Al-Hujurat ayat 14. Iman artinya adalah percaya dengan keyakinan. Ya. Unsur iman adalah ainul yakin, kemudian hakul yakin, kemudian takriru bil lisan wa amalu bil arkan. Nah, ini melihat dengan yakin. Setelah melihat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dengan mata juga bisa membaca. Kalau kita berantem sama musuh kan baca gerakan musuh gitu. Nah, kita baca. Baca di sini nggak mesti huruf saja, tapi ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita baca, kemudian kita yakin yang menciptakan itu hanya satu. Sabah ayat 22, tiada pembantu baginya dalam menciptakan yang ada di alam semesta ini. Dan apa yang diantara keduanya. Sajdah. Kemudian masukkan ke dalam hati. Menjadi hakul yakin.
kemudian diucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat iman itu la ilaha illallah. Tiada sembahan selain Allah, diturunkan kepada la ma'budu illallah, la ma'budu illallah, la ma'budu illallah, la ma'budu illallah. La ilaha illallah itu sendiri kalimat nafi dan isbat. Meniadakan, kemudian mengisbatkan. Meniadakan yang ada selain Allah. Meniadakan penyembahan kepada selain Allah. Ini iman. Nah, kalimat ini juga diajarkan sebelum Nabi Muhammad SAW dalam An-Nahl 36. Kami tidak mengutus Rasul sebelum kau, wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepada mereka tiada sembahan selain Aku, maka jauhilah tauhid. Tauhid adalah sembahan yang diciptakan iblis. Nah, kemudian tanda orang beriman mudah sekali. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yaumil akhir. Silakan dibaca Taubah 18. Sungguhnya hanyalah orang-orang yang memurkan masjid-masjid Allah, baik dia mengisi masjid Allah, baik dia menginfakkan kepada masjid Allah walaupun 1.000 rupiah pun ya. Kemudian adalah orang-orang beriman dan pada Allah dan hari akhir. Kemudian innama mu'minuna idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu adanya di Al-Anfal ayat 2. Ini tanda orang beriman apabila azan terdengar. Allahu Akbar, maka hatinya bergetar. Saat imam membacakan ayat-ayat Quran, saat sholat, imannya bertambah. Itu tanda beriman. Kemudian orang beriman itu dijanjikan oleh Allah surga, tempat 72. Allah menjanjikan surga kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Seperti itu ya. Nah, kemudian orang-orang yang masuk surga ini belum cukup untuk beriman. Ternyata harus beramal soleh. Belum cukup dalam beramal soleh. Al-Baqarah 78. Ternyata harus wasiat mewasiati kepada yang hak dan kesabaran di dalam Al-Asr 1-3. Lalu kemudian belum cukup beriman saja manusia ini, mereka harus ikhlas. Ikhlasnya pun dalam diri ini menyatakan diri kita ini hamba, ikhlas. Nah, dalam ini kita dilarang untuk sombong. Hujurat ayat 1. Yang mendahului Allah dan Rasulnya, yang melampaui batas. Ini hal yang paling penting dalam hidup kita nih. Tujuan manusia diciptakan itu jelas. Az-Zariyat 56 sama khalaqal jinna wal insan illa liya'budun. Jadi yang galau-galau itu nggak ada dalam. Penyakit galau itu adalah penyakit manusia. Sungguhnya orang-orang Islam itu sudah paham untuk apa dia ada di bumi, dari mana, mau kemana, hendak kemana, berapa lama, dan mau kemana dia setelahnya. Yang memilih dalam free will. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim pun alasan kenapa manusia ini adalah makhluk yang sempurna, selain daripada mempunyai kelebihan dari akalnya, dia juga diberikan free will. Nah, hendaklah dia harus beriman. Bahkan dengan kalimat iman ini, Nabi sabdakan kalian akan bahagia dan akan menuju kepada kejayaan. Dalam Al-Quran juga dikatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Perkara iman ini bukan perkara biasa. Dan kalimat la ilaha illallah ini apabila ditimbang dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, niscaya lebih berat kalimat ini. Dan kalimat ini kalau tidak diimani oleh manusia, maka menyebabkan mereka masuk ke dalam kekafiran. Orang kafir maksudnya kemana? Finari jahannam khalidina fiha abada. Al-Baqarah ayat 6. Orang-orang kafir ini yang mendustakan ayat-ayat Allah, ini di dalam
Al-A'raf ayat 79 dikatakan ulaika hum kal an'am bal hum adal. Mereka laksana binatang ternak bahkan lebih sesat. Apa sebab? Saat kita di alam ruh, saat kita diciptakan yakni ruh kita, Allah mengambil janji dari semua manusia. Allah sibirabbikum qalu balastikna. Nah, yang terjadi adalah setelah dilahirkan ke bumi ini, setelah diadakan ke dunia ini, manusia diuji. Dalam ujian ini memori perjumpaan kepada Allah dihapus, tapi keyakinan masih ada. Yang terjadi jika kita malah menyembah Tuhan yang lain. Ini yang membuat Allah itu murka, sebab dia maha cemburu. Dan manusia ini yang menciptakan siapa, yang disembah siapa. Dan perkara ini bukan perkara main-main. Ya. Nabi SAW sabdakan, man kana fi hazi a'ma, wa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang di dunia dia buta, maka di akhirat dia buta. Nah, dalam beriman ini perlu ada begitu kabarnya. Nanti kawan-kawan Kristen bisa menjelaskan arti iman dalam ajaran Kristen ini. Mudah-mudahan bisa dijelaskan. Ini berapa menit lagi saya? Oke, sudah waktunya untuk pemaparan dari pihak Muslim. Sekarang dari pihak Muslim untuk bertanya selama 40 menit kepada narasumber Kristen, yaitu sang debater. Lalu nanti dari sang debater juga gitu memaparkan, baru nanti bertanya dari pihak debater menanyakan terkait dengan Muslim. Permintaan dari tadi sudah disepakati begitu. Silakan Bang Kristen, pertanyaan terkait dengan keimanan orang Kristen. Siap Kang debater? Siap. Sudah siap? Oke, silakan Bang Tristan. Halo, siap. Ya. Oke, silakan. Pertanyaannya simpel saja. Ya. Di dalam Islam itu setelah beriman mereka harus beramal soleh. Ya. Orang yang beriman dan beramal soleh diganjar dengan surga Aden. Al-Baqarah 7 ayat 8. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum jannati tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada ulaika hum khairul bariyah. Mereka pun dikatakan adalah ciptaan yang terbaik. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian iman tadi sudah saya jelaskan. Kemudian amal yang paling disenangi Allah adalah as-salatu ala waktiha dalam hadis. Pertanyaannya, Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya. Mungkin kata iman harus dijelaskan dulu lah sama Pak Rudi Yohanes gitu. Apakah iman itu artinya percaya? Andaikan iman artinya percaya, barang siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya maka akan dihukum. Tanya saya dihukum di mana ini? Di dunia apa di akhirat? Karena itu titik, nggak ada koma, nggak ada penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang aku menjelaskan dulu iman dalam pandangan Kristen. Kalau pandangan Kristen, iman itu sederhana saja. Ya. Artinya memiliki satu kepercayaan atau meyakini bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, bahwa Bapa di sorga adalah pencipta langit dan bumi, bahwa Roh Kudus itu yang diutus ke dalam dunia ini. Nah, kalau kami memang beriman kepada konsep yang kalau sering orang bilang Tritunggal, itu tidak bisa kami lepaskan dari iman kami. Nah, dan itu dituangkan di dalam pengakuan iman rasuli ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, baru kepada Anak, kepada Roh Kudus, lengkap di situ semua kawan-kawan ya. Nah, kalau kami tidak percaya satu saja, maka artinya kami tidak beriman lagi. Namun demikian, Yesus sudah naik ke sorga, Bapa di sorga sekarang, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati setiap manusia Kristen.
Nah, lantas dengan apa lagi kami beriman? Iman yang kami miliki itu tertuang semua di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang ada di dalam Bible. Itulah iman kami. Silakan. Halo, Tristan. Ya, Kan Kang Kristan sanggah atau bertanya lagi, silakan. Sampai 40 menit ini sudah tak share ininya, waktunya. Halo, silakan bertanya apa saja. ini biasa ya. Kalau masalah ini mungkin saya nggak tahu. Ini masalah racun ular segala macam. Yang saya tanyakan 2 Petrus 2 ayat 9. Itu dikatakan maka nyata bagi Tuhan menyelamatkan orang-orang soleh. Artinya ciri-ciri orang yang percaya adalah soleh. Solehnya sebagaimana Yesus yang soleh, Ibrani 5 ayat 7. Karena kesolehannya ia didengar. Kan begitu. Orang dalam Islam, orang yang soleh itu adalah melakukan amalan-amalan. Yakni amalan yang isinya dalam larangan dan perbuatan dan perintah. Seperti itu, Pak ya. Nah, Ya. pertanyaan saya, bagaimana agar menjadikan diri kawan-kawan Kristen ini soleh, sementara Taurat dibatalkan dalam Efesus 2 ayat 15. Oke. Kalau kita lihat 2 Petrus 2 itu ayat 9, memang dikatakan sana maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ini berbicara tentang kisah Sodom dan Gomora ya. Kalau ayat 6-nya kan sudah kita baca di situ. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikan satu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lut. Jadi ini ceritanya zaman Lut itu ada orang yang benar namanya Lut, orang benar ya. Nah, jadi di situ jelas dikatakan memang ini merujuk pada perjanjian lama. Kalau pada perjanjian lama, memang dulu itu Tuhan langsung memilih umat yang mau dia selamatkan. Contohnya siapa? Henok dan Elia itu orang yang hidup soleh sebenarnya Henok dan Elia. Dia langsung diselamatkan. Ya. Sementara yang lain artinya mereka mati. Mereka mati artinya apa? Mereka tidak diselamatkan Tuhan saat itu. Nah, kemudian di perjanjian baru dikatakan bahwa Lut adalah orang yang soleh. Ya, betul dia soleh sampai hari kejadian itu. Tetapi setelah itu Alkitab menjelaskan bahwa dia bersetubuh dengan putri-putrinya. Artinya di situ Tuhan marah dan dikutuklah mereka ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Lut mati. Arti mati di situ artinya Lut yang soleh itu memiliki setitik dosa. Setitik dosa di dalam ajaran Kristen tidak bisa masuk ke dalam surga. Itulah sebabnya Lut harus mati. Tetapi Henok dan Elia itulah orang-orang yang benar-benar amal solehnya itu 100% lebih banyak 100% dari amal soleh. Karena satu titik dosa membawa kepada kematian. Oke, silakan. Halo, Tristan, monggo. Baik. Kalau kita baca di Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan, iman mati. Nah, iman tadi juga kalau di Islam itu kalimatnya jelas ya. Kalimat iman adalah la ilaha illallah. Ya, kalimat nafi dan isbat. Sehingga itu juga kalimat tauhid. Kemudian itu juga di dalamnya muncullah yakin. Karena kalimat inilah kami bisa berajaran tauhid. Pada Bapak Rudi Yohanes ini, Yakobus 2 ayat 17, kami setelah beriman, kami amalkan. Wa amalul bil arkan. Rukun-rukunnya adalah percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada
pada qadar dan kepada hari akhir. Semua dalilnya jelas. Maka di ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan iman mati. Pertanyaan saya, perbuatan apa yang bisa menyebabkan kawan-kawan Kristen ini masuk ke dalam surga? Silakan. Oke, terima kasih. Saya membaca lebih dahulu Yakobus 2 tadi itu ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa kami percaya dengan Yesus Kristus, bahwa kami percaya dengan firman Tuhan. Sekarang yang kami percaya firman Tuhan, karena Yesus Kristus sudah naik ke surga ya, dan Yesus Kristus meninggalkan Injil di dalam dunia ini, dan kitab suci kami, itulah iman kami. Nah, saya ambil satu contoh. Di dalam iman kami itu dikatakan bicara tentang kasih, ya, ampunilah musuhmu. Nah, kalau kami tidak mempraktekkan itu yang dikenamakan iman tanpa perbuatan. Pada hakikatnya adalah mati. Jadi tidak ada guna kami mengatakan, ya kami mengampuni orang-orang begitu ya, tetapi kita tidak mau sungguh-sungguh mengampuni dia, maka dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Lantas, apakah perbuatan baik kita bisa membawa kita ke dalam kerajaan surga? Sudah jelas-jelas dikatakan bahwa upah dosa adalah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Dan sudah jelas dikatakan bahwa si iblis makanannya ada 1000 tanah. Kejadian 3 ayat 14 dan kejadian 3 ayat 19, dari tanah yang kau diambil dan kembali ke menjadi pertama. Itu artinya ada setitik dosa. Sama dengan si Adam, dosanya nggak banyak. Dia yang memakan buah itu, yang dimakan juga bukan banyak, paling 1 gigit, ya kan? Nah, di dalam ajaran Kristen, setitik dosa membawa kita kepada maut. Jadi apapun perbuatan baik kita, ya kan, tidaklah langsung membawa kita ke surga, ya. Jadi yang dibuat di sini iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini menjelaskan bahwa kita harus melaksanakan iman itu. Tetapi jelas juga Alkitab mengatakan tidak seorang pun yang bisa ke dalam surga karena upah dosa adalah maut. Jadi kami ke surga bagaimana? Perbuatan baik tetap kami lakukan, tetapi kasih karunia Yesuslah yang menyelamatkan kami. Oke, itu silakan. Jadi 2 Petrus 2 ayat 9 tadi kita perlu pertanyakan juga ya, karena yang diselamatkan yang soleh, Pak. Kalau masalah kasih itu kan urusannya ke akidah, ke iman. Apakah hanya iman saja yang harus dilakukan oleh kawan-kawan Kristen ini? Sepertinya harus dengan perbuatan. Gitu. Bahkan Yesus melelang surga ini menurut saya. Menurut saya ya, di Matius 5 ayat 19. Di situ dikatakan, barang siapa yang mengamalkan dan mengajarkan Taurat, maka ia akan duduk di surga yang tertinggi. Faktanya, Paulus mengatakan manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Di Roma 3 ayat 28. Menurut Pak Rudi, ini apakah kawan-kawan Kristen ini kalau memilih mana gitu, lebih memilih mana gitu, tawaran Yesus atau tawaran Paulus? Kawan-kawan Kristen yang ada di dunia ini. Monggo, silakan jawab. Sorry, kalimat terakhir apa Paulus itu tadi? Roma 3:28. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sementara Yesus katakan harus dua-duanya. Barang siapa mengamalkan dan mengajarkan Taurat. Karena dalam Taurat itu ada juga hukum iman. Kan dia hasere devarim itu kan. Siap. Ada Tuhan lain di hadapanku itu gimana? Monggo. Aku jawab. Aku menjawab ya. Benar, orang dibenarkan oleh karena iman, dan iman itu diperbuat. Dan manusia yang dibenarkan karena iman itu hanya 2, Henok dan Elia. Mereka itu langsung ke surga, itu karena perbuatan dia, iman dia, dan melakukan sebuah perbuatan. Tetapi kami tidak sanggup melakukan itu. Kenapa kami tidak sanggup? Karena ada hukum Taurat, jangan mencuri, jangan berzina, 10 hukum itu.
10 hukum itu membuat kami mengerti akan dosa. 10 hukum itu membuat kami berdosa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos daripada 10 hukum Taurat. Henok adalah cerminan orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia melakukan iman dan perbuatan, dia ke surga. Elia adalah contoh orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Dia melakukan iman dan melakukan perbuatan. Nah, kami tidak sanggup seperti Elia. Itulah sebabnya kami mati, semua manusia mati. Maka di Roma 6 itu mengatakan, ayat 23, upah dosa adalah maut. Siapapun dia tidak bisa mengklaim bahwa dia lebih banyak melakukan 100% iman dan perbuatan. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Tetapi kami selalu dipacu untuk melakukan itu. Tujuannya apa? Agar kami mengurangi yang namanya tingkat kejahatan. Kalau kami tidak beriman dan tidak melakukannya, iman tanpa perbuatan dibilang mati, sama dengan jahat. Saya tahu bahwa adalah satu kejahatan jika saya ibaratnya tidak mengampuni musuh saya. Ya kan? Makanya harus dilakukan. Kalau kita mengampuni musuh kita, maka tingkat kejahatan di dalam dunia ini berkurang. Sehingga manusia tidak saling bunuh-membunuh, ada pengampunan. Kasih itu dilaksanakan. Nah, yang menjadi permasalahan, hukum Taurat itu sudah dikalahkan Yesus. Kalau hukum Taurat ditetapkan, betul hanya Henok dan Elia yang ke surga, yang lain tidak ada. Tetapi Yesus mematahkan itu dengan apa? Di kayu salib. Dengan membebaskan orang yang disalib di sebelah Yesus. Dengan apa? Kasih karunia. Jadi kami diselamatkan nanti oleh kasih karunia. Iman tetap kami jalankan. Perbuatan tetap kami jalankan. Tetapi iman dan perbuatan kami yang baik-baik itu belum mampu menaklukkan dosa kami. Karena kami memiliki satu titik dosa. Buktinya apa? Mati. Jadi kami diselamatkan nanti oleh kasih karunia Yesus saja. Silakan. Oke, artinya di sini saya tidak paham ya, di mana di Ulangan 27 ayat 6 dikatakan terkutuklah orang-orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan perbuatan kutuk. Kemudian Yesus mengatakan yang tadi itu, barang siapa yang melakukan dan mengamalkan dan mengajarkan Taurat, maka ia duduk di surga yang tertinggi. Ternyata Yesus sendiri mengatakan hukum tidak pernah batal di Yohanes 10:35, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23, ya kan? Kemudian dikatakan terkutuk gitulah, yang tergantung di kayu salib, ternyata Yesus mengalahkan kutuklah, melepas kutuklah, di Galatia 3:13 itu dikatakan oleh kawan-kawan Kristen. Menurut saya ini tabrakan. Menurut saya tabrakan. Kenapa? 2 Petrus 2 ayat 9 tadi dikatakan manusia itu diselamatkan. Makanya bagi Tuhan menyelamatkan orang yang soleh. Soleh itu, kenapa manusia disebut soleh? Karena ia melakukan segala kehendak Bapa yang ada di dalam aturan hukum Tuhan. Maka ia disebut soleh. Makanya disebut amal soleh. Nah, jadi menurut saya ini ada satu distorsi di mana Yesus mengatakan iman dan perbuatan itu harus kafah, harus sejalan. Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan imannya mati. Gitu loh. Nah, kalau kata Bapak sudah ditebus oleh Yesus bla 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 segala macam, menurut saya ini asumsi ya. Karena Yesus sendiri mengatakan kerjakanlah seperti apa yang aku kerjakan, Yohanes 14 ayat 12. Karena ini hal penting, barang siapa tidak makan daging anak manusia dan minum darah anak manusia, maka dia tidak akan ada hidup dalam dirinya. Yohanes 6 ayat 53. Daging adalah belajar, ya, mengimani. Kemudian darah adalah mengajarkan dan mengamalkan. Inilah darah perjanjianku. Darah tadi apa? Mengamalkan dan mengajarkan. Yohanes 26:29. Buatlah, kerjakanlah seperti apa yang kau kerjakan. Kalau kata Bapak tadi nggak sanggup, ini lebih daripada ketidakpedean. Karena Yesus sudah memberikan obatnya, Pak. Apa obatnya? Bapak kami. Matius 6 ayat 12. Ya Bapak, ampunilah kesalahan kami. Jadi kalau ada suatu hal yang membuat pelanggaran, misalnya ABC,
cukup meminta maaf. Matius 18 ayat 19. Kabulkan oleh Bapa yang di surga. Menurut Bapak, ungkapan Paulus di Roma 3 ayat 28 dan Galatia 2 ayat 16, ini apakah sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, semudah meminta maaf saja kalau bersalah, kalau melanggar Taurat? Terima kasih. Oke, udah bisa saya jawab. Halo? Halo? Halo, silakan. Ya, sekarang saya jawab. Saya sudah menjelaskan, orang yang hidup soleh itu tidak memiliki dosa, hanya Henok dan Elia, nggak ada yang lain. Ya. Sehebat apapun kami berbuat soleh, sehebat apapun kami berbuat kebaikan, sehebat apapun kami menjalankan iman kami itu, tetap saja kami mati. Artinya mati adalah dosa, meskipun satu kali saja berdosa, itu membawa kita kepada kematian. Jadi dengan apa lagi kami menuju surga? Nggak ada. Jikalau memang kita harus berpatokan kepada kesolehan, amal soleh, maka yang masuk ke surga itu hanya Henok dan Elia. Bahkan Abraham pun tidak akan masuk surga. Itu faktanya. Kemudian kita merujuk lagi yang dikatakan lagi Yesus mengatakan apa? Kasih karunialah yang menyelamatkan kalian, katanya. Tidak ada lagi kita bisa ujuk-ujuk kita berbuat baik. Dengan satu dosa saja Adam dibuang dari surga. Dengan satu dosa loh. Dan itu hanya memakan sedikit saja buah, tidak banyak. Nah, kemudian betul. Yesus membuat sebuah jalan keselamatannya. Pertama itu baptis. Baptisnya berarti pertobatan. Yang kedua, itu termaktub di dalam doa Bapa kami. Matius 6 tadi ayat 12 itu. Betul. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tetapi pertanyaannya, siapa manusia yang selama hidupnya 365 hari berdoa Bapa kami dan meminta ampun dan mengampuni? Pasti ada salah satu hari kita kosong. Artinya hari itu kita tidak ada minta ampun dosa kita. Karena doa Bapa kami itu diucapkan pada hari itu. Karena dimulai dengan kalimat, berilah kami pada hari ini. Tidak bisa kita bilang, ampunilah dosa kami mulai dari lahir sampai besar. Gak bisa, enak kali. Itu yang bisa melakukan itu ketika baptis pertobatan. Dosa kita dari kecil sampai besar itu diampuni. Tetapi setelah kita dibaptis, yang terjadi apa? Kita berbuat dosa lagi. Maka itulah doa Bapa kami, urutannya jelas. Di Matius 3 Yesus dibaptis dulu, di Matius 6 muncul kalimat doa Bapa kami itu. Tetapi faktanya tidak ada satu manusia pun yang setiap hari berdoa itu sampai dia mati. Bahkan ketika kecil dia banyak lupa berdoa itu. Dan ketika remaja pun banyak lupa berdoa itu. Dan dia pasti melakukan dosa. Artinya ada dosa yang satu hari dilewatkan. Itulah sebabnya kami mati. Tetapi andai kata ada orang yang dari kecil begitu dia bisa memiliki pengetahuan, dia mengucapkan ampunilah dan berdoa terus menerus, saya percaya dia seperti Henok dan Elia menuju surga. Tetapi fakta di dunia menjelaskan tidak ada lagi manusia seperti Henok dan Elia, semuanya mati. Artinya apa? Roma 6 ayat 23 menjelaskan upah dosa adalah maut. Lantas dengan apa lagi kami pergi menuju surga? Maka Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Yohanes 6. Ya kan? Mereka mencari aku karena mereka sudah memakan roti, bukan karena mereka mengetahui tanda-tanda dariku. 6 ayat 29. Kemudian di dalam perjamuan malam, Matius 26 ayat mulai dari ayat 26, 27, 8, 29. Di situ dibilang makan roti itu adalah tubuh Yesus. Minum darah itu adalah darah Yesus yang tercurah. Bagaimana kita memaknai maksudnya ini? Apakah makan roti itu pengajaran atau ya seperti yang kamu bilang tadi? Bagi kami tidak demikian. Memang minum anggur itu adalah memang betul darah Yesus sudah tercurah. Darah itulah dibilangnya penebusan bagi banyak orang. Matius 26 ayat 27, 28, 29. Darah itulah sebagai penebusan, bukan yang lain-lain. Nah, penebusan itu datangnya dari mana? Dari kasih karunia Yesus. Jadi kami tidak bisa lagi menuju surga karena perbuatan amal baik kami. Meskipun amal ibadah kami banyak, katakanlah dalam hidup saya, amal ibadah saya 51%, dosa saya 49%. Apakah saya ke surga? Alkitab menjelaskan, si Adam hanya satu kali dia berdosa, memakan buah itu, sedikit itu, satu gigit. Kalau dibuat presentasi dosa,
Itu hanya menggigit saja dia. Sementara dia sudah menamai pohon-pohon, menamai hewan, menamai semuanya, sedangkan dia sudah beristri. Kita anggap kehidupannya mulai dari diciptakan sampai dia punya istri, sampai mereka berjalan-jalan di taman itu misalnya 100%. Adam hanya berdosa 1%. Dia dianggap jatuh ke dalam dosa dan diberi hukuman. Apalagilah kami yang dosa kami tadi 49%. Perbuatan baik kami 51%. Sedangkan yang 0, sekian-sekian dibuang dari surga. Apalagilah yang 49%. Jadi dengan apa kami menuju surga? Itulah dengan kasih karunia. Terima kasih. Silakan. Mau saya screen? Silakan. Tadi kata Pak Rudi Yohanes ini menarik ya. Ya ini hanya Enok dan Elia yang sanggup melakukan Taurat. Yesus enggak gitu. Tapi ada satu lagi orang yang mengaku dirinya dalam melakukan hukum Taurat tidak bercacat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Gak ada cacatnya ini orang. Paulus. Nah, kemudian masuk surga itu dengan kasih karunia. Sudah dijelaskan Yesus di Yohanes 14 ayat 15. Ayatnya tadi ayat berapa itu ya yang Paulus tadi? Filipi 3 ayat 5. Oke. Coba Kalau ini dibuka. kamu mengasihi aku, jadi kalau Pak Rudi Yohanes mengaku mengasihi Yesus gitu ya. Ya kan? Kasihlah Tuhanmu dengan segenap akal budimu di Matius 22, 37, 39, kasihlah segenap manusia ya. Jikalau kamu mencintai Yesus, ya, kamu akan mentaati segala perintahku, gitu. Kamu akan mentaati segala perintah. Saya ulangi lagi. Kamu akan mentaati segala perintahku. Begitulah. Filipi 3 ayat berapa tadi? Izin. Halo. Ya, Pak. Filipi 3 ayat berapa tadi? Filipi 3 ayat 6. Ayat 6. Oke. Artinya di sini untuk agar masuk dalam kasih karunia, Pak Yohanes harus menuruti segala kehendak Bapa. Seperti yang ada di Matius 19:17. Kalau kata Bapa tadi karena dosa secui, tidak bisa diampuni. Untuk apa Yesus mengajarkan doa Bapa kami dan dia berkata, sekali lagi aku katakan kepadamu, wahai Rudi Yohanes, apabila dua orang meminta apapun jua kepada Bapa, maka segala permintaannya akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Matius 19. Artinya di sini, kalau minta dengan sungguh-sungguh, maka dosa diampuni. Ini manusia ke Tuhan. Ini obat Tauratnya itu di sini. Kenapa nggak pede? Gara-gara upah dosa adalah maut. Benar, upah dosa adalah maut. Dosa yang mana? Gitu loh. Misal Kejadian 9 ayat 6. Dikatakan, barang siapa yang menumpahkan darah, maka darahnya akan ditumpahkan. Keluaran 21 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang memukul orang sampai mati, maka ia akan dihukum mampus. Gitu. Mati. Upah dosa adalah maut, betul. Upah dosa yang mana? Membunuh. Di dalam Al-Asir Dewarim itu kan jangan berdusta, jangan mengingini orang lain. Itu beda lagi hukumannya. Jangan mencuri. Masa orang mencuri dibunuh? Kan enggak. Perkataan Roma 6:23 pun enggak ada hubungannya ke akhirat, itu enggak ada menurut saya. Jadi Yesus sudah mengajarkan bagaimana manusia ke Tuhan dalam hubungannya itu. Ini dengan berdoa. Diberitakan doa Bapa kami. Kami berarti dua orang lebih. Gitu. Ini mirip Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pakai nah, kami. Nah, kemudian untuk manusia ke manusia dijelaskan di Yohanes 20 ayat 23. Barang siapa yang tidak mengampuni orang, maka dosanya akan diampuni. Barang siapa yang mengampuni orang, maka dosanya akan diampuni. Nah, barang siapa yang tidak mengampuni orang, maka dosanya masih ada. Ini manusia ke manusia.
andai Pak Rudi Yohanes Dita kepala saya, Pak Rudi Yohanes minta maaf, saya nggak maafkan, dosa Pak Rudi masih ada. Walaupun agak tabrakan sih di Matius 6 ayat 15 dikatakan, jika kamu tidak mengampuni dosa orang lain, maka Bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni dosamu. Nah, serba salah juga kalau di sini. Jadi saya harus memaafin Pak Rudi Yohanes lah, karena Dita kepala saya. Jadi di sini jelas gitu. Kalau mau masuk surga, ya lakukan segala kehendak atau perintah Bapa. Kalau ingin disayangi Yesus, maka Bapa harus melakukan segala kehendak Bapa. Segala kehendak Bapa ada di dalam mana? Kan begitu. Tentulah dalam perintahnya, larangannya. Wajar Yesus berkata, barang siapa yang mengamalkan dan mengajarkan Torah, maka ya duduk di surga yang tertinggi. Paham ini? Nah, kemudian masalah apabila Pak Rudi mengatakan itu darah Yesus, darah Yesus. Jadi Yohanes 6 ayat 53 itu barang siapa yang makan daging dan minum darah anak manusia. Jadi ini frasa bukan? Ini kan kiasan. Kok Bapak jadikan ini jadi tersurat? Gitu ya. Nah, pertanyaan saya, ya, apakah bisa dibenarkan yang sudah ditetapkan Yesus, ya? Dan Yakobus juga mengatakan iman tanpa perbuatan iman juga mati, dan iman yang diajarkan Yesus adalah Markus 12:29. Hukum yang utama Tuhan itu, wah dengar wahai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Sementara Paulus mengajarkan beda lagi. Roma 3 ayat 28. Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Torah. Sementara Ulangan mengatakan 27:26, terkutuklah yang tidak melakukan hukum Torahnya dengan perbuatan. Tabrakan nggak nih Pak, kira-kira Pak? Kalau memang nggak tabrakan, silahkan dijabarkan. Monggo. Oke, terima kasih. Saya sudah menjelaskan dengan cukup terang. Semua yang diberitakan itu betul. Ya. Dan saya sudah katakan, manusia yang melakukan itu semua hanya Enok dan Elia. Manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, yang tidak terikat, tidak terkena hukum Taurat hanya Elia. Henok di luar hukum Taurat. Nah, sekarang kami, manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, itulah semua orang Yahudi. Maka Rasul Paulus benar mengatakan di Filipi itu, kalau mengenai hukum Taurat, ayat itu kan konteksnya bicara tentang sunat, bahwa dia disunat. Ya, dia melakukan itu tidak satupun yang dia lewatkan. Dia melakukan itu dengan baik. Demikian juga orang-orang semua, Abraham. Jangankan Abraham, Yakub, Musa, dan semua-semuanya. Melakukan itu semua dengan baik dan benar. Tetapi faktanya mereka semua mati. Kematian artinya ada dosa. Jadi sekecil apapun dosa, tidak bisa menyelamatkan kami. Maka kalau mati, orang mati tidak bisa diselamatkan lagi. Karena dia mati artinya ada dosa. Itu nggak bisa dibohongi. Mau sesoleh apapun orang ketika hidup, contoh Ayub, dia mati. Artinya Ayub, di situ jelas-jelas ada dosanya, cuman kita nggak tahu dosanya yang mana. Kalau Abraham dosanya jelas, disuruh sabar anakmu dari Sarah akan keluar, dia menikahi si Hagar, ya Tuhan tidak berkenan. Itu sudah melawan perintah Tuhan. Nah, jadi dosa sekecil apapun Tuhan tidak berkenan. Nah, perbuatan apa lagi yang mau kami lakukan? Semua manusia berusaha membuat perbuatan baik. Tetapi manusia yang sama juga, di dalam dirinya ada godaan si iblis. Dan dari luar ada setan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosanya nggak banyak. Hanya menggigit buah itu. Belum tahu kita apakah ditelannya buah itu. Karena larangannya jangan kau sentuh. Apakah dia tetap di dalam surga? Tidak, diusir. Dosa sekecil apapun tidak bisa di surga. Lantas dengan apa kita ke surga? Tidak ada jalan lagi. Itulah sebabnya diperlukan sebuah penebusan. Karena kita sudah tergadai kepada iblis. Apa buktinya tergadai kepada iblis? Masuk dalam kerajaan maut, itulah kerajaan iblis.
Yang bisa menarik kita dari alam maut itu hanyalah yang punya kuasa penuh. Siapa yang punya kuasa penuh? Itulah firman Tuhan atau Yesus. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya. Maka Yesus turun dalam kerajaan maut. Ya. Yesus bukanlah dari keturunan tanah. Tetapi dia dari keturunan daging, perempuan. Maka dia bisa turun dalam kerajaan maut. Dan dari sana kalau kita baca Matius 28 itu ya, 27 ayat 50 sampai 55 itu. Dia turun dalam kerajaan maut membebaskan orang-orang soleh tadi. Yang mati tadi itu kan absolut mati. Artinya dia ada dosa. Orang-orang yang soleh-soleh tadi itu, karena yang mati-mati itu nggak bisa menuju surga. Karena dia sudah terikat di dalam alam maut, terkurung. Maka Yesus harus turun ke dalam kerajaan maut menyelamatkan mereka. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan orang dalam kerajaan maut. Yang lain tidak ada. Kan demikian. Sekalipun dia maha kuasa tinggal perintahkan, keluar kau dari kerajaan alam maut. Bisa. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kenapa? Firman-Nya kekal. Bahwa si iblis itu makanannya si debu tanah, dan manusia itu dari tanah kembali menjadi tanah. Disinilah letaknya. Iman kami mengatakan itu. Tidak ada jalan kami untuk menuju surga karena ada setitik dosa itu. Lantas dengan apa kami menuju surga? Doa Bapa kami dibuat Yesus lah. Pertama pertobatan ya. Baptis air. Baptis Yohanes adalah baptis pertobatan. Kalau kami lakukan itu, kemudian misalnya kami tidak berbuat dosa, diniscaya kami ke langit, ke surga. Tetapi yang terjadi apa? Setelah kami dibaptis, kami hidup masih jalan sana, jalan sini, berbuat dosa lagi, artinya mati. Maka Yesus menambahi satu lagi setelah baptis. Karena Yesus tahu baptis ini, pergilah, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi, kata Yesus. Tetapi manusia kan cenderung berbuat dosa lagi. Maka dibuatlah doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu, jelas-jelaslah doa Bapa kami itu, cara kami untuk menuju surga lagi. Tetapi siapa manusia yang berdoa Bapa kami, yang selama 365 hari meminta ampun? Tidak satu manusia pun. Buktinya apa? Dia mati. Wajar, kadang dia sedang bepergian, lupa berdoa satu hari ini. Kadang dia lagi sakit, lupa berdoa. Artinya dosanya hari itu tidak diampuninya. Tidak minta ampun dia. Nah, yang berikutnya, kalau dikatakan tubuh Yesus, darah Yesus itu makna tersurat, kalau wujudnya iya makna yang tersirat. Tidak mungkinlah kami potong Yesus, kami makan. Nah, tidak mungkinlah kami cucuk Yesus, kami ambil darahnya, kami minum. Nah, itu maknanya tersirat mengenai bendanya. Tetapi mengenai penebusan dosa, itu maknanya yang tersurat. Memang oleh darah Yesuslah kami bisa masuk ke dalam surga. Contoh, dosa paling berat di dunia terhadap sesama manusia adalah membunuh terhadap sesama manusia. Maka dosanya harus diganti dengan apa? Nyawa ganti nyawa. Sekalipun nyawa ganti nyawa, dia apakah bisa masuk surga? Enggak bisa karena sudah berbuat dosa. Itulah sebabnya Yesus harus mati di kayu salib. Agar nyawa ganti nyawa ini bisa tertebuskan dengan kematian Yesus. Karena dosa terhadap sesama manusia yang paling tinggi adalah membunuhnya. Keluarganya enggak terima. Tetapi kalau dibilang, ya kan nyawa ganti nyawa sudah selesai. Dengan kematian Yesus. Selesai kawan. Itulah sebabnya nanti ketika hari akhir, kebaikan kami tidak bisa menyelamatkan kami. Kau ada dosa, Adam saja sedikitnya dosanya diusir dari surga. Apalagi kau yang dosamu 20% dari hidupmu, atau 60%, 40% dari hidupmu. Tidak bisa kau ke surga. Lantas dengan apa dia ke surga? Yesuslah yang memilih nanti di antara kami. Itulah namanya kasih karunia. Dialah yang menentukan. Itulah sebabnya Matius 7 ayat 21-23. Tidak semua orang Kristen akan masuk surga. Betul. Tidak semua orang yang menuhankan Yesus akan masuk surga. Betul. Dia yang menentukan nanti. Ini yang boleh masuk surga, ini yang tidak. Ini yang boleh, ini yang tidak. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Halo. Halo. Halo, Kak Tritan, silakan. Kak Tritan, speak up. Halo.
Ya, oke. Udah. Slow. Ini lagi-lagi lari ke Adam. Ini lagi ke Adam nih, semua saya skip dulu nih. Adam lagi. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Ulangan 24 ayat 16. Oke, mengenai Adam. Halo? Saya dengar? Bisa dengar? Halo? Kan jelas ini. Dosa Adam itu nggak ada hubungannya dengan kita. Gitu. Jadi Pak Rudi dari tadi asik nyalakan Adam aja. Tanpa Nabi Adam alaihissalam, Bapak dan saya ini nggak ada. Nggak bakal ada. Nanti akan timbul pertanyaan. Ya, kalau Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam tetap di surga, maka kita hidup di surga kan? Karena dia pindah di surga gitu. Terus apa gunanya manusia diciptakan? Langsung dimasukkan ke surga. Pikirlah. Gak usah ada lagi ujian-ujian hidup ini kalau di kami. Nggak ada lagi drama-drama gitu kan, Pak Rudi debat di sini. Nggak ada lagi drama-drama. Drama-drama harus melakukan kehendak Bapak kan nggak ada. Oke, saya tanggapi semua statement tadi ya dari Pak Rudi sendiri. Tadi jelas ya, bukan hanya Henok dan Elia, ternyata Paulus juga tidak bercacat. Bahkan Yesus pun tidak bercacat dalam melakukan. Nah, kemudian masalah doa Bapak kami itu ya, itu jelas jika melakukan kehendak Bapak itu ada cacat-cacat sedikit. Matius 19 ayat 17 itu dikatakan, Matius 18 ya, ayat 19. Jika dua orang, ya saya sudah jelaskan. Dan manusia ke manusia sudah jelaskan. Kalau masalah pembaptisan itu barang siapa yang percaya, dia akan dibaptis dan diselamatkan, Pak. Gitu. Bukan dibaptis itu diampuni dosa, nggak ada, Pak. Walaupun dikatakan di Matius 3 ayat 11, baptis adalah tanda pertaubatan. Ini bukan dosa menurut saya. Gitu. Nyambung ya. Kalau enggak Yesus juga berdosa gitu. Jadi Matius 3 ayat 17 Yesus dibaptis. Yang 18-nya Yesus dibaptis. Istrinya Yordan. Apakah Yesus tobat? Kan enggak. Iya kan? Oke, sekali lagi. Masalah iman ini ya, masalah percaya gitu ya. Dia harus soleh. Soleh sebagaimana Yesus soleh. Ibrani 5 ayat 7. Bagaimana cara Yesus soleh? Yakni melakukan segala pekerjaannya. Dan kalian kawan-kawan Kristen itu diperintahkannya di Yohanes 14 ayat 12, kerjakanlah seperti apa yang aku kerjakan, sunat, menuhankan satu Tuhan, sujud, puasa, apa lagi? Tutup aurat sempurna, no babi, no alkohol, ya kan? Gitu. Tapi dalam pelaksanaan ini Yesus juga tahu, masuklah ke dalam lorong yang sesak dan sempit itu. Hanya sedikit yang akan mendapatinya. Itu di Matius 7 juga tuh, 7 ayat 11 12. Perhatikan. Jadi memang saya lihat juga orang Kristen juga sedikit lah yang masuk surga. Kalau menurut ayat-ayat yang di Bible ini. Karena ya menurut saya banyak yang mengikuti Paulus dibandingkan yang mengikuti Yesus. Karena banyak yang berhalusinasi gitu, mengatakan kasih karunia, padahal saya jelaskan tadi di Yohanes 14 ayat 15, jika kamu mengasihi aku, maka kamu harus mengerjakan apa yang dikehendaki Bapa. Yang dikehendaki adalah mentaati hukumnya. Kalau enggak, terkutuk. Ulangan 27:16. Dan terkutuk masuk ke mana?
surga? Kan nggak mungkin. Pertanyaannya, ya. Tokoh utama di sini adalah Yesus, bukan Paulus menurut saya. Kenapa? Sekali lagi, kawan-kawan Kristen ini cenderung mengikuti apa yang diucapkan Paulus. Ini sering kawan-kawan Muslim ini terheran-heran. Padahal ajaran for big gospel itu sudah cukup untuk memasukkan Pak Rudi Yohanes ke surga. Makasih. Ya dengar ya? Ya, silakan. Apa lagi? Ya udah itu. Ya udah, waktunya sudah habis. Apa yang mau dibahas? Saya bel. Saya nggak lihat waktu juga. Sorry. Oke. Yang 40 menit tersedia.